Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aufa. Saya merupakan salah satu peserta Latsar Angkatan 2 Kelompok 2 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, yuk bersama-sama kita dengarkan podcast tentang pelayanan publik. Nah, pasti dari teman-teman masih banyak nih yang belum tahu apa sih pengertian daripada pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen, dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan hakikat pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi negara. Nah, kita tahu nih, birokrasi Indonesia itu kan dalam bentuk pelayanan publik kita itu sudah baik. Nah, tapi sayangnya birokrasi yang selama ini dianggap lebih efektif dan lebih efisien dalam mengelola urusan publik itu sebenarnya masih banyak problem terjerat birokrasi. Nah, birokrasi tersebut sebagai patologi birokrasi namanya. Nah, apa saja sih bentuk patologi birokrasi? Yang pertama itu ada penggelembungan organisasi. Birokrasi yang dirancang untuk pemberian pelayanan publik secara efektif dan efisien cenderung untuk memperbesar struktur dan juga merekrut lebih banyak anggota. Hal ini terjadi karena besarnya ukuran akan berpengaruh terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan birokrasi dan besaran sumber daya keuangan yang dikontrol. Penggelembungan birokrasi yang seperti ini dalam literatur juga disebut sebagai Parkinsonian birokrasi. Nah, kemudian yang kedua, duplikasi tugas dan fungsi. Birokrasi yang cenderung membengkak menimbulkan masalah lain berupa duplikasi tugas dan fungsi yang dijalankan oleh unit-unit dalam organisasi birokrasi tersebut. Akibatnya, unit dan orang-orang yang ada di dalamnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama sehingga mengakibatkan terjadinya inefisiensi. Kemudian red tape. Nah, cara kerja birokrasi yang prosedural, lamban dan berbelit-belit. Nah, di sini mengakibatkan para pengguna layanan atau masyarakat itu harus membayar lebih biaya tambahan seperti berupa suap, sogokan, uang pelicin atau uang rokok ya. Nah, untuk mempercepat suatu proses atau membypass prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang lebih cepat. Kemudian ada konflik kewenangan. Birokrasi yang cenderung membengkak dari waktu ke waktu mengakibatkan demarkasi antara kewenangan unit organisasi yang satu dengan yang lain menjadi makin kabur dan bahkan tumpang tindih. Hal tersebut sering menimbulkan konflik kewenangan. Kemudian ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kita sering dengar nih, biasanya dengan sebutan KKN. Nah, birokrasi ini itu strukturnya itu tertutup, hierarkis, kaku, dan penuh dengan aturan. Membuat masyarakat awam itu sulit untuk memahami apalagi mengontrol cara kerja birokrasi. Hal tersebut membuat para birokrat yang ada di dalamnya dengan mudah melakukan praktik KKN di balik tampilan birokrasi. Nah, birokrasi ini itu sering dilakukan secara kolektif. Kemudian yang selanjutnya ada enggan untuk melakukan perubahan. Nah, dengan postur organisasi yang besar dan bekerja atas dasar berbagai peraturan yang rumit cenderung membuat birokrasi enggan untuk melakukan perubahan atau inovasi. Oleh karena itu, tidak heran jika birokrasi cenderung mempertahankan pola pikir, pola kerja,
dan pola tindak yang sudah diadopsi dan dilakukan terus-menerus. Situasi yang seperti ini sebagai seorang ASN, coba deh bayangkan apa yang akan terjadi dengan kualitas pelayanan publik Indonesia ketika birokrasi ataupun organisasi yang diandalkan oleh masyarakat itu menyelenggarakan berbagai penyakit seperti di atas. Nah, sudah dapat duga kualitas pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan. Seperti jenis penyakit yang merobaki tubuh birokrasi Indonesia, pelayanan publik Indonesia juga dijadikan dengan berbagai macam persoalan seperti biaya mahal, prosedur sulit dipenuhi dengan harus melalui tahapan yang berbelit-belit, pemberi layanan yang kurang ramah, karena diskriminatif, tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan, tidak transparan, tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara, dan ditandai dengan praktik KKN. Oleh karena itu, kita sebagai seorang ASN tidak boleh adanya penyakit-penyakit tersebut. Nah, pelayanan publik ini harus menjadi prinsip bagi kita seorang ASN. Selain pelayanan publik, kita juga mengenal dengan pelayanan prima. Apa-apa saja sih prinsip pelayanan prima? Yang pertama itu responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Nah, agar kita memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan, terlebih dahulu kita harus tahu siapa pelanggan kita. Nah, misalkan nih, ketika kita berada di kampus, pelanggan kita itu yang mahasiswa. Kemudian ketika kita berada di rumah sakit ataupun puskesmas, ya pelanggan kita yaitu masyarakat ataupun pasien yang datang kepada kita untuk kita layani dan kita berikan pelayanan yang baik ataupun pelayanan yang prima pastinya. Nah, kita juga bisa memberikan para pelanggan untuk mengkritik daripada pelayanan kita. Nah, di situ kita bisa melakukan survei pelanggan. Nah, kemudian yang kedua, membangun visi dan misi pelayanan. Pembangunan visi dan misi pelayanan penting untuk mempermudah pelaksanaan pengukuran kinerja. Nah, visi dan misi pelayanan itu dapat dibuat sendiri loh, dan juga bisa mengacu pada visi misi organisasi ataupun dapat pula menggunakan visi misi organisasi yang sudah ada, sepanjang visi misi tersebut memperhatikan pemberian pelayanan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan sebagian dasar pemberian pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, serta pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Selanjutnya, memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Nah, budaya pelayanan merupakan cerminan dari praktik komunikasi yang dibangun antara pemberi layanan dan penerima layanan. Nah, komunikasi yang terjadi mempunyai andil dalam membangun iklim organisasi, juga berdampak pada membangun budaya organisasi dalam memberikan pelayanan, yaitu nilai dan kepercayaan yang menjadi titik pusat organisasi. Nah, bagi kita seorang ASN, kita wajib melayani masyarakat baik dalam keadaan diri kita yang lagi galau ataupun dalam keadaan yang kurang fit. Nah, karena kita sudah diberikan amanah oleh pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati kita, maka kita tetap harus melayani masyarakat dalam keadaan apapun. Terima kasih, sampai di sini dulu podcast saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.